Hai, kembali lagi dengan Miss Eva yang akan membagikan bagaimana cara-cara yang paling mudah dalam penyelesaian soal matematika ya. Dan kali ini masih seputar pecahan. Memang pertemuan untuk membahas pecahan ini sangat panjang sekali, membutuhkan pemahaman yang dalam dan ingatan yang kuat. Tapi jangan khawatir dengan berlatih soal terus, tidak perlu menghafal karena dia akan terhafal secara langsung. Begitu juga dengan teknik-teknik penyelesaiannya yang sepertinya kalau belum biasa ya, sangat-sangat bervariatif karena teknik-teknik penyelesaiannya juga bermacam-macam. Itu demi pencapaian penyelesaian dalam waktu yang mudah dan cepat ya. Oke, sebelum masuk tentunya jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe, pencet tombol notifikasinya supaya setiap video yang Miss bagikan itu atau buat itu juga bisa akan tetap update ya. Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah merespon dan juga yang akan ikut bersama-sama dengan Miss Eva. Ayo kita tetap semangat ya. Dan kita akan melihat kali ini tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Dengan sebelumnya sudah dikatakan ya di part sebelumnya bahwa penjumlahan dan pengurangan ini untuk pecahan adik-adik jangan bingung. Kuncinya hanya satu, KPK ya. Kenapa perlu KPK? KPK ini untuk menyamakan penyebut. Jadi kalau kita melihat pecahan yang berbeda-beda penyebutnya, tentu itu harus disamakan dulu. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu dengan mencari KPK. Ya, pada pertemuan sebelumnya, Miss sudah menge-share atau membuat video bagaimana mencari KPK dengan mudah ya. Dan kali ini kita langsung eksekusi kepada soal-soalnya ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan hanya membutuhkan KPK. Kalau bentuk tidak perlu dirubah ya, tidak perlu dirubah menjadi apapun. Oke? Ya, baik. Kita langsung masuk ke yang pertama. Soal pertama kita melihat yaitu 3/6 ditambah 1/4 ditambah 2/3. Nah, pada part sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Miss bagaimana mencari KPK yang mudah, yaitu kita melihat angka yang terbesar dulu. Kita lihat di sini adalah angka 6. Kalau angka 6 ini bisa membagi 4, nggak bisa ya, tapi dia bisa membagi 3, maka yang menjadi KPK antara 6 dengan 3 adalah 6. Sehingga 3 kita abaikan, yang kita cari adalah 6 dengan 4. Cara cepatnya kan seperti ini ya, 6 dengan 4 dengan menggunakan tabel ya. Ingat bilangan prima, notes-nya di sini aja deh ya. Miss buat notes-nya itu bilangan prima adalah 2, 3, lalu 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Oke, kita melihat di sini adalah sama-sama perkalian 2. Ini adalah 3, ya. 2 kali 3 kan 6. 2 kali berapa supaya 4? 2 kali 2. Nah, di sini kita lihat ada 3 dan 2. Mereka sama-sama prima, sehingga cukup sampai di sini. Tidak usah panjang-panjang, langsung kalikan saja. Dengan ini juga dikalikan saja ya. Sehingga hasil yang didapat KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 2 yaitu 12. 12. Kita sudah dapatkan. Ini kita hapus dulu ya. Kita ingat ini adalah KPK-nya 12. Lalu kita akan lakukan adalah menyamakan penyebutnya yaitu 12. Lalu dengan penyebut kita bagikan. Jadi 12 dibagikan 6. 12 dibagi 6 adalah 2, 2 dikali 3, 6. Ini di sini 6. 12 dibagi 4 itu adalah 3, dikali 1, 3. 12 dibagi 3 adalah 4, 4 dikali 2, 8. Sehingga hasilnya adalah 9 ditambah 8 adalah 17/12. Ya. 17/12, ingat kalau pembilangnya lebih besar, maka dia akan kita jadikan pecahan campuran.
Ini adalah 1. Sehingga dia 12, sisanya 5. 5 naikin. Ya, 5/12. Jadi ini adalah 1, 5/12. Oke, paham ya? Baik, kalau begitu, kalau paham, kita lanjutkan ke soal yang berikut, nomor 2. Nomor 2, kita lihat. Ini kita hapus dulu ya. Nomor 2, 1/3/8 tambah 4/6/10 tambah 3/4. Kita lihat beda dengan nomor 1. Kalau tadi nomor 1 adalah langsung bentuk pecahan biasa. Nah, kalau di nomor 2 dia menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran penyelesaiannya juga tidak harus merubah bentuk. Langsung saja yang bulatnya itu 1 ditambah 4 ditambah 3 itu kan ada 8 ya. Nah, KPK-nya ini 8, 10, 4 bagaimana? Lihat dulu yang paling besar 10. 10 tidak bisa membagi 8, juga tidak bisa bagi 4, tapi 8 bisa membagi 4. Sehingga kalau antara 8 dengan 4 yang menjadi KPK ada 8. Sehingga kita bisa abaikan 4. Carilah KPK 10 dengan 8. Ini sama-sama dikali 2. Ini adalah 5, ini 4 ya. Mereka juga berbeda, tidak punya faktor yang sama, berbeda sama sekali. Nah, kita harus kalikan saja sehingga 40 ya. Boleh begini, nggak apa-apa. Boleh juga dipisah-pisah. Tapi tandanya tetap sama. Oke, 40 dibagi 8 adalah 5. 5 dikali 3, 15. 40 dibagi 10 adalah 4 dikali 6, 24. 40 dibagi 4, 10 dikali 3, 30. Sehingga hasilnya adalah 8. Ini dijumlahin. Kalau tidak bisa, jangan coba-coba di luar kepala. Nanti karena menghadapi ujian, terlalu terburu-buru juga akan salah ya. Jadi kita buat aja 24, 30. Ini kan 9, ini 6. Nah, 69/40. Ingat, apabila di atas pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita kasih notes lagi di sini ya batasannya. Ini untuk oret-oret. Jadi 69 dibagi 40. Itu bisa 1, 40. Sisanya 9 ya. 29 naik. 29/40. Itu baru yang ini nih. Ini yang ini. Nah, sementara ada 8-nya, jadi 8 tambah 1. Sehingga dia menjadi 9. 29/40. Bagaimana? Bisa pahamkah? Diulang ya. Pertama-tama dicari KPK-nya. Mencari KPK, kita harus melihat nih paling besar. Ini ya. Ini paling besar. Bisakah membagi 8? Tidak bisa. Bisakah membagi 4? Tidak. Tapi 8 dengan 4 KPK-nya adalah 8. Sehingga kita bisa mengabaikan 4 dan kita cari antara 10 dengan 8, didapat hasilnya adalah KPK-nya 40. Nah, tetap 40 dibagi 8 dikali di atasnya. 40 dibagi penyebut dikali pembilangnya ya. 40 dibagi 4 dikali 3. Sehingga menghasilkan 8, 69/40. Nah, 69/40 itu memiliki angka di atas atau pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga dia harus dibagikan dan dihasilkan bahwa yang diwarnai biru ini yaitu 1 ya. Angkanya berarti lebih dari 129/40. Sementara 8 ini tinggal kita tambahin ya. 8 ditambah 1 menjadi 9. 929/40. Ya. Oke, itu dia. Tentunya sangat mudah. Mudah dong ya. Mudah sekali. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita lanjutkan nomor
Nomor ketiga, ya, ketiga. Baik, di nomor 3 kita pakai warna merah aja. Nomor 3. Kita lihat di sini ada pecahan biasa, campuran-campuran tidak masalah ya. Pokoknya jangan pernah merubah. Maksudnya merubah bentuk, biarkan saja mau dia pecahan biasa, mau dia pecahan campuran, no problem, it's okay ya. Gak apa-apa. Prinsipnya yang bulat dengan yang bulat. 1 tambah 2 ya 3. Terus lihat KPK-nya. Kita lihat di sini yang paling besar 5 ya. 5 tidak bisa membagi 4, tidak bisa dibagi 2. Tetapi 4 bisa membagi 2. Abaikan 2. Karena yang kita cari 4 dengan 5. Cari di sini ya. 4 dengan 5. Nah, kita tahu kedua bilangan ini tidak memiliki faktor yang sama. Sehingga kita bisa mengalinya. KPK-nya adalah 20. Dikurang panjang ya. Oke, kita buat tambah di sini, tambah di sini. Ya, 20 dibagi 4, 5 kali 3, 15. 20 dibagi 5, 4 kali 2, 8. 20 dibagi 2, 10 kali 1, 10. Sehingga hasilnya 3. Ini tambah ini 23, ini tambah ini 33 per 20. Kita ingat lagi, kalau di atas lebih besar bagaimana? Iya, kita bagikan dong. Ya, bisa berapa? 1, 20. Ini sisanya 13. Naikkan. 13 per 20. Nah, yang ini aja tuh, dia 1, 13. Sudah lebih dari 1. Ditambah 3. Jadi dia berapa? 4 ya. Dia jadi 4. 13 per 20 gitu. Gimana? Sudah makin paham? Tenang ya, kita buat lagi. Kita jawab lagi soalnya. Oke, kita lanjutkan nomor keempat. Ada 3, ada 2, ada 3 lagi. Berarti 8. Terus KPK-nya berapa? Ini terlalu tebal nih ya. Kita buat ini. Tintanya nggak usah tebal-tebal ya. Oke. Ada 3, 5 dengan 4. Seperti tadi kalau nih bilangan prima nih ya. Bilangan prima ini kalikan saja. Berarti berapa KPK-nya? 15. 15 dengan 4. 15 dengan 4. Berapa KPK-nya? Tidak ada faktor yang sama. Ya udah kalikan aja. Berarti 60 ya. Oke. 60 KPK-nya. Dibagi 3 itu 20. 20 itu dikali 2 jadi 40. Gitu ya. Oke, 60 dibagi 5 itu adalah 12. 12 dikali 1 12. Tambah lagi 60 bagi 4 itu 15. 15 kali 1 15. Sehingga hasilnya berapa? 8. Ini tambahin aja 7 belakang satuannya ya. Ini 6. 67 per 60. Ini pasti kita buat oret-oret di sini selama papan tulis masih cukup ya. 60 dibagi 60. 67 ya. Oke, 1 60 berarti 7. 7-nya taruh sini. Per 60. Oke, kembali ke sini. Kalau ini aja adalah 1 lebih. Nah, kalau dia tambah 8 jadi 9. Tambah sisanya tadi 7 per 60. Ya. Jadi 97 per 60. Oke, kita hapus lagi biar papan tulis kita bersih. Kita lanjutkan nomor 5 ya. Nomor 5 kita mau warna hitam aja deh. Iya.
Kita lihat lagi nih, 5, 8, 4. Paling besar 8 ya. 8 bisa membagi 5? Tidak, tapi 8 bisa membagi 4. Sehingga antara 8 dengan 4 KPK-nya 8. Jadi abaikan 4, kita cari 8 dengan 5. Tapi 8 dengan 5, langsung aja dia nggak punya faktor yang sama ya, tidak punya. Sehingga kita bisa kalikan saja. Jadi KPK-nya berapa? Ini boleh begini, nggak apa-apa juga ya. Kalau misi sukanya yang langsung aja lurus gitu. Jadi KPK-nya adalah 5 kali 8 yaitu 40. 40 dibagi 5, 8 kali 1, 8. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 1, 5. 40 dibagi 4, 10 kali 2, 20. Nah, hasilnya adalah 30. 3/40. Apakah dia bilangan yang lebih besar dari di bawahnya? Tidak ya. Apakah mereka bisa disederhanakan? Juga tidak. Jadi cukuplah sampai di sini saja, oke? Ya, ini juga kita hapus biar bersih juga. Ini kita bersihkan. Oke, ya kita bersihkan. Kita kembali ke soal. Nah, di sini ada soal pengurangan ya. Pengurangan 4 dikurang 2, 3/5. Waduh, gimana ya? Langsung ada yang bingung kah? Atau langsung pusing dulu? Nggak usah lah, ngapain pusing-pusing ya, biasa aja. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada bilangan bulat. Kita lihat ya, 4 dikurang 2 memang bisa 2. Tapi masalahnya si 4 itu tidak punya sesuatu yang bisa dikurangi dengan 3/5. Nah, itu masalahnya ya. Sehingga ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari yang lain. Baiklah, penyelesaiannya begini. Kita harus sediakan bilangan yang bisa mengurangi 2. Berarti bilangan bulat ya. Tapi harus ada bilangannya yang dimiliki 4 ini berupa pecahan sehingga pecahan itu bisa mengurangi pecahan yang di sebelahnya. Caranya begini, kita cari yang sama. Ya, sama penyebutnya. Supaya dia 1, ya 5/5. Nah, tadi katanya 4, ini aja udah 1, tinggal 3. Ya. Oke, baru aman. Ini tetap sehingga tidak perlu kita cari KPK karena penyebutnya sudah sama. Ya, 3 dikurang 2 adalah 1, 5 dikurang 3 adalah 2/5. Wah, ternyata sangat mudah ya. Ini hanya merubah bentuk. Kalau nilainya tetap sama dengan 4, oke? Nah, berbeda dengan ini nih, lihat. Kalau di sini 4 dikurang 1 ya 3. Lalu bagaimana 2 dengan 5? Ingat ya, kalau bilangan prima, itu kalikan saja. Ini prima, ya udah kalikan. Berarti KPK-nya 10. 10 dibagi 2, 5 kali 1, 5. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Ini juga sesuatu yang berbeda. Kenapa 5 bisa dikurang 6? Ya nggak bisa. Udah, jangan kehilangan akal. Karena dia masih ada 3. Dia boleh pinjam sama 3. Sehingga 3 menjadi 2. 5 menjadi berapa? Gabung aja nih, kawan. Jangan bingung ya. Ini jadi 15. Ini tetap. Pernya juga tetap. Sehingga hasilnya 2, 9/10. Nggak ada yang bisa dikecilin, nggak ada yang bisa disederhanain. Ya sudah, cukup sampai di sini. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Ayo, tetap semangat. Nomor 3 nih ya. Ada 15, 2 sama 3. 15 dikurang 2 aja udah 13. Dikurang 3 ya 10. Kita lihat KPK-nya. Siapa paling besar? 6. 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 6 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Berarti KPK-nya 6 dong ya. 6. Lalu kalau sudah 6 ya udah atasnya juga sama dong. Ya kan? Oke. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. Nah, ya. Terus gimana dong? Ini kita lanjutkan 10-nya ya, 10 aja. 5 dikurang 2 berapa? 3. 3 dikurang 3, ya 0. Nah,
Berarti gimana? Ya udah 10 abaikan, nggak ada yang pecah ya. Yang ada cuma yang bulat-bulat yaitu 10. Oke? Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi nih nomor 4, 12 dikurang 6. Bisa nggak? Bisa dong ya. Beda dengan yang soal nomor 1 tadi. Kalau ini dia tidak punya mengurangi pecahan. Kalau ini dia punya mengurangi 0, jadi nggak masalah ya. Yang ini yang nggak punya pecahan, jadi tidak masalah. Jadi 12 dikurang 6, 6. 6 dikurang 3 itu adalah 3. Nah, kita lihat KPK-nya berapa. Ya, KPK-nya cuma antara 5 dengan 9. Nah, dari 5 dan 9 ini kan prima ya, 5, tapi 9 bilangan ganjil. Dan kita lihat mereka tidak ada faktor yang sama lagi. Sehingga kita bisa mengalihkan, yaitu 5 dikali 9, 45. Tanda apa? 45 dibagi 5 itu 9 kali 2, 18 dikurang. Ya, ini kan abaikan saja. Langsung ke sini, 45 dibagi 9 itu adalah 5 kali 2, 10. Sehingga hasilnya 3, 8/45. Ada yang bisa dikecilkan? Tidak ada. Yang diubah-ubah? Tidak ada ya. Oke, berarti cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan nomor 5. 11 dikurang 5, ada berapa? 6. Nah, wah ini kabar yang baik ya, karena memiliki penyebut yang sama, yaitu 3. Jadi kita tidak perlu merubah-rubahnya, mencari KPK-nya juga segala macam. Tidak perlu, hanya melihat 2 dikurang 1. Ya sudah, 6, 1/3. Ternyata sangat mudah sekali ya. Mudah pokoknya, asik pecahan ya. Oke, jadi dari 5 soal itu cukup sampai di situ penyelesaiannya. Kita masuk ke area perkalian. Nah, ini Miss ingatkan lagi bahwa untuk menyelesaikan perkalian pecahan, yaitu adik-adik harus dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita lihat nih nomor 1 ya. Ternyata nomor 1 itu pecahannya sudah pecahan biasa. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya supaya mudah, yaitu disederhanakan. Kalau bisa dicoret-coret, disilang-silang atas bawah, itu lebih baik. Kenapa? Karena akan menghasilkan angka yang paling sederhana ya. Semakin kecil, angka itu semakin menarik. Ya. Oke, kalau begitu kita lihat di sini nih. 5, kita lihat 9 nggak ada hubungan. 5 dengan 7 juga nggak ada hubungan, nggak bisa dicoret-coret. Dan kita melihat 3. 3 dengan 9, mereka punya persamaan. Mereka adalah perkalian 3, sehingga kita bisa mencoret mereka ya. Ini sama-sama dibagi 3 yaitu 1, ini sama-sama dibagi 3 adalah 3. Lumayan ya, tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Sehingga 5 dikali 1, pembilang kali pembilang, per penyebut kali penyebut ya. Daripada 5 dikali 3 15 dibagi 63. Nah, inilah yang paling sederhana ya. Paling sederhana, tidak bisa dikecilkan lagi karena di antara 5 dengan 21 tidak ada persamaan bilangan. Ya. Oke. Kembali ke nomor 2 penyelesaiannya. Ada 2/8. Kita lihat mereka bentuknya sama-sama pecahan campuran. Kembali ke syarat perkalian adalah mereka harus dalam bentuk pecahan biasa ya, sehingga kita harus mengubah mereka. Simsalabim. Ini kita kalikan, ini kita tambahkan. 8 kali 2, 16 tambah 2, 18/8. Dikali, ini kalikan, 24. Tambah 8 itu adalah 32 ya. Oke, ini dia. Jadi 24 ditambah 8 32. Kita lihat nih di mana yang bisa kita sederhanakan. Nah, yang kita tahu nih 18 perkalian 6 kan? 12 juga perkalian 6. Sehingga mereka ternyata punya hubungan yang perlu dibinasakan, yaitu perkalian 6. Berarti dibagi 6 berapa? 3. Ini dibagi 6 adalah 2. Lalu ini bisa loh. Ini 32 dibagi 8 bisa 4. 4 juga bisa dibagi 2. Berapa? 2. Sehingga
Bisa disederhanakan paling sederhana, 3 kali 2 adalah 6. Keren sekali ya, hanya dengan mencoret-coret dari bentuknya yang menyeramkan, sehingga dia menjadi seekor 6 yang sederhana. Mantap sekali. Oke, kita lanjutkan lagi nomor ketiga. Kita melihat lagi mereka adalah sekumpulan bilangan pecahan campuran. Kita harus merubah mereka ya. Simsalabim, ini kita kalikan, ini kita tambahkan. Kali tambah aja rahasianya. 8 tambah 1, 9/4. Kali, ini juga 9 ditambah 2, 11/3. Dikali, ini 9 tambah 1, 10/3. Nah, kita lihat lagi nih, apa yang bisa dicoret-coret? Kita lihat dari 9, ada hubungan apa dengan 4? Tidak ada. Dengan 3, ada. Di bawah sudah 9. Habis deh si 9 ini ya. Mereka binasa sehingga mereka tinggal 1. Lalu 10 dengan 4. Ini juga bisa dibagi 2 sehingga menghasilkan 5. Ini 2. 11 apa? 11 masih bertahan di sini ya. Oke, jadi hasilnya adalah 1 kali 11, 11 kali 5, 55/2. Nah, yang tadi dan berulang kali kita harus paham, kalau pembilang lebih besar daripada penyebutnya, kita harus oret-oret mereka. Kita harus rembuk ya. Oke, pertama 5. 5 dikali 2 bisa 2, 4. Hasilnya adalah 1. Turunkan 5 adalah 7, 14. Sisanya 1 naik. Iya, sehingga hasilnya adalah 271/2. Bagaimana? Mudah kan? Oke, di segmen yang akan datang, Miss Eva juga akan mengajarkan cara cepat untuk membagi bilangan ya, baik itu pecahan atau desimal. Karena supaya kita membahas fokus untuk keempat hal ya, sesuai judul. Titelnya tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kita bahas khusus untuk membagi-bagi di lain waktu ya. Oke, kemudian nomor 4 kita lihat 4/9 kali 4/7. Ini udah pecahan biasa ya, dan kita tidak perlu merubahnya. Lalu kita langsung lihat di mana yang bisa kita kali-kali silang. Ternyata 4 dengan 9 nggak ada hubungan, 4 dengan 7 nggak ada hubungan. Ini juga sama. Ya udah, kita harus rela mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut saja. Angkanya memang besar, tapi begitulah adanya, oke? Ya, nomor 5. Nomor 5 ini adalah pecahan desimal. Ini bentuknya supaya gampang kita jadikan pecahan biasa ya. Pecahan biasa ini kalau dia desimalnya 1, semuanya per 10. Nah, di atas apa? 73. Kalau di sini 51. Terus adakah yang bisa diperkecil? Tidak ada. Oke, jadi bagaimana dong? Langsung dong. 73 dikali 51 ya. Ini 73, 15, 36 sehingga hasilnya adalah 7. Jadi 3723/100. Ya. Coba koreksi sama-sama. Benar nggak 73 dikali 51? Sudah benar ya? Oke, baik. Kalau pembagian dengan angka 00 ini enak loh, cuman geser-geser koma. Kalau dikali itu tinggal tambah-tambah koma. Kalau dibagi 100 berarti geser koma ke kiri 2 langkah. Jadi posisi koma di mana? Karena tidak ada koma berarti komanya itu di sini. Nah, geser ke kiri 2. Mulai dari 1, 2. Nah, dia di sini. Jadi hasilnya adalah 37,23. Kalau bentuk pecahan yang dicari begini, kalau bentuk desimal ini. Nah, sekarang opsinya apa?
A, B, C, D, E-nya dilihat dengan hati-hati dan seksama. Oke? Ya, kemudian kita masuk ke area pembagian. Di sini juga pembagian harus dalam bentuk pecahan biasa. Nah, apa perbedaannya dengan perkalian? Selama dia masih bertanda bagi-bagi, tidak boleh mencoret, ya, tidak boleh menyederhanakan. Mencoret artinya menyederhanakan. Kapan dia boleh dicoret-coret? Saat dia sudah berubah menjadi perkalian. Dan bagaimana dia berubah menjadi perkalian? Mari kita simak ya. Oke, caranya 5/9 tetap. Tetapi baginya menjadi kali, ininya dibalik ya. Angka yang ini dibalik. 3/9 dibalik jadi 9/3. Nah, kalau sudah dalam bentuk perkalian seperti ini, baru kita boleh menyederhanakan atau mencoret-coret mereka ya. Kita melihat di sini 5 dengan mana ya? Oh, tentu dengan kelihatan jelas sekali 9 dengan 9 itu sudah menjadi 1. Sehingga yang ini kan tidak bisa ya. 5 kali 1, 5, per 1 kali 3, 3. Lagi-lagi, kalau dia besar di atasnya, kita harus seperti ini. 5/3, dapatnya 1 ya. Sisanya 2, 2/3. Sehingga hasilnya adalah 1, 2/3. Nah, begitu. Kita hapus dulu nih coret-coretnya. Biar enggak jelek ya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 2. Nomor 2 adalah 3 2/5 ini dan 1 2/3 bentuknya adalah pecahan campuran. Kita harus merubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Ini kita kalikan, ini kita tambahkan. Kita tambahkan ya. Sehingga 3 kali 5, 15 tambah 2, 17/5 dibagi ini 3, 5. 5/3. 5/3. Lalu ini masih dalam pembagian ya. Kalau mau merubah, ini kali baru balikin. 3/5. Adakah yang bisa disederhanakan atau dicoret-coret? Enggak ada. Cobalah 17 itu bilangan prima. 3 dengan 5, ini semua prima. Sehingga hasilnya adalah pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Ini adalah 51/25. Caranya 51/25 adalah 2. 2 itu kan dia sudah 50, sisanya adalah 1. Oke. Ya, kalau tadi 2, sekarang 3. Ini juga masih dalam bentuk pecahan campuran, kita harus merubahnya. Ini dikali, ini dikali, ini ditambah. 12 tambah 2, 14/6 bagi 3, 4. 4/3. Bagi ini 5, 6. Ya, 6/5. Dan waktunya kita membuat tanda bagi menjadi kali. 14/6 kali balik ya, 3/4. Kali balik ya, 5/6. Di manakah yang bisa kita sederhanakan? Ya, kita lihat di sini 14 itu bisa ada hubungan dengan 6 ya. Sama-sama perkalian 2. Jadi bisa. Ya, jangan khawatir atas bawah. Bawahnya mana? 14 dengan 6, 14 dengan 4, 14 dengan 6. Ini kita bisa selama mereka punya angka yang sama ya untuk dibagi, berarti mereka bisa bukan hanya disilang saja, bukan hanya disilang tapi juga atas bawahnya. Oke. Kemudian 14 dengan 6 sama-sama dibagi 2. 7/3. Ya. Nah, ini juga bisa dihapus. Iya. Tinggal 1. Apakah bisa dicoret-coret banyak? Iya. Kalau sampai habis itu lebih bagus, berarti lebih sederhana. Nah, kita lihat lagi 7, 1, 5, 4, 6, nggak ada yang bisa disederhanakan lagi. Sehingga bisa didapat pembilang kali pembilang, 7 kali 1 kali 5 itu 35 per 24.
4 ya. Kalau di atas lebih besar berarti dia harus disederhanakan lagi yaitu 1. Sisa 35 dikurang 24 itu adalah 11/24. Itu dia. Ya. Bisakah atau kita taruh di sini aja deh. 11/24. Biar enggak mengganggu tempatnya si ini nanti. Kotaknya yang temennya nanti ya di bawah. Kita geser aja lah ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 4. Nomor 4. Ini kita hapus. 4 itu kita yang ini aja deh. Ya. Ini hapus. Iya. Ini kalau pecahan sekali lagi perkalian dan pembagian harus bentuk pecahan biasa. Kita lihat di sini kalau desimalnya 1/10. Ini juga desimalnya 1 ya. Per 10. Sehingga di atas 23 ini 77. Nah, kita rubah bentuknya. 77/10 kali 10/23. Coretlah 10 dengan 10 tinggal 77/23. Kita oret-oret ya, karena dia lebih besar. 77/23 adalah kali berapa kira-kira? Kali 3 kah? Sepertinya iya kali 3 ya. Kali 3 hasilnya 69. Jadi sisanya 8. 8 ya. 8-nya ditaruh sini. Per 23. Oke. 3, 8/23. Nah, ini dia. Hapus ya. Oke, ini juga dihapus. Nah, ini lagi ya. Ini kita ubah 8,5 jadi 85 per 1 desimal 10 dibagi 22 per 10 dibagi 17/10 juga. Baru kita ubah 85/10 kali 10/22 kali 10/17. Adakah yang bisa diubah ini ya? Nah, terus ini bisa dibagi 2. Bisa jadi 5/11. Apakah 85 dengan 17 bisa? Sepertinya bisa. 5 ya. Ini dibagi, nih coba, karena 17 dikali 5 itu 5/85. Oke, betul ya. Baik. Sesudah ini apa yang kita cari? Ini tadi sudah dapat. Bukan. Ini dia. Ya. Ini tadi hasilnya 5 juga. 5. Sehingga pembilang ini itu adalah 25 per ini doang. 11 ya. 25/11 dihasilkan adalah 2, 3, 4, 11. Oke? Ya, begitulah. Kita sudah menyelesaikan ada 20 soal yang merupakan keseluruhan ya dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Tentunya bukan sekarang ya, tapi di pertemuan kita atau di video yang berikutnya supaya ada kesempatan buat adik-adik di rumah untuk melatih ya, memperkuat bagaimana dasar-dasar atau prinsip-prinsip penyelesaian dalam penjumlahan,
atau pengurangan, atau perkalian, atau pembagian. Ya, prinsipnya sih semua akan mudah kalau adik-adiknya terus mencoba berlatih. Karena matematika adalah sesuatu yang pasti. Dia tidak punya jawaban-jawaban yang ambigu ya, tapi dia pasti kalau jawabannya nanti akan 2, ya 2. Nah, itu dia asiknya matematika. Tidak akan membuat ada keraguan-raguan. Tapi matematika adalah sebuah kepastian. Ya, mudah-mudahan adik-adik semuanya tetap semangat untuk mencoba dan dengan berlatih soal sebanyak-banyaknya, apalagi yang akan menghadapi ujian-ujian ya, naik tingkat dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, tentunya pelajaran ini sangat-sangat harus dikuasai. Baiklah, semoga bermanfaat ya pembelajaran dari Miss Eva pada saat ini. Kita akan lanjutkan pada video-video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas segala yang sudah diberikan ya dengan menonton. Itu juga sudah, apalagi mensubscribe. Dan Miss akan lanjutkan dan mengucapkan salam sehat buat kita semuanya. Sampai jumpa di video berikut. Bye-bye.